Selamat malam, pagi, selamat siang, atau selamat sore teman-teman dan guru-guru saya yang sedang menonton. Pada video kali ini, saya akan mempresentasikan atau melakukan storytelling mengenai struktur jaringan tumbuhan. Harap disimak baik-baik. Pengertian jaringan tumbuhan. Tanaman terdiri dari dua sistem struktural, yaitu sistem pucuk dan sistem akar, di mana sistem pucuk terdiri dari struktur yang di atas tanah termasuk daun, batang, buah-buahan, dan bunga. Sementara itu, sistem akar terdiri dari akar, umbi, dan struktur rhizobia yang terletak di bawah tanah dan merupakan asal pertumbuhan tanaman. Sistem ini terstruktur secara berbeda, ditentukan oleh sel-sel matang khusus yang melakukan berbagai fungsi mulai dari perlindungan, dukungan, metabolisme, reproduksi yang memungkinkan pertumbuhan tanaman dan pengembangan sel. Sebagai contoh, sel-sel tanaman terbentuk pada meristem yang berlipat ganda dan tumbuh untuk jaringan tanaman. Jaringan-jaringan ini adalah jaringan kulit. Yang pertama jaringan kulit, jaringan tanah, jaringan vaskular, dan jaringan vaskular. Jaringan kulit. Jaringan ini terletak di permukaan tanaman dan terdiri dari sel-sel epidermis yang melindungi tanaman dari kehilangan air. Jaringan tanah. Jaringan ini membentuk sistem vaskular dan epidermis akar yang sebagian besar terdiri dari sel parenkim, kolenkim, dan sklerenkim yang bertanggung jawab untuk fotosintesis tanaman, penyimpanan air dan makanan, dan sistem pendukung tanaman. Jaringan vaskular. Jaringan ini terdiri dari sel xilem, floem, parenkim, dan cambium. Dengan fungsinya termasuk pengangkutan air, yaitu xilem, transportasi makanan, floem, mineral, hormon, dan dalam tanaman. Sel-sel tumbuhan berkembang biak dengan pembelahan sel, suatu mekanisme yang dikenal sebagai mitosis yang terjadi di dalam nukleusnya. Ini dimulai dari meristem yang ditemukan di ujung akar dan atau pucuk tanaman vaskular. Meristem pada ujungnya dikenal sebagai meristem apikal dan lateral. Meristem apikal bertanggung jawab untuk menghasilkan akar, sedangkan meristem lateral menghasilkan pertumbuhan sekunder dari kayu batang dan gabus. Selain pembelahan sel-sel yang mengarah pada pembentukan jaringan yang akhirnya menciptakan tanaman, ada fitur lain dari sel tanaman yang penting untuk pertumbuhan dan metabolisme tanaman. Pertama, kehadiran dinding sel dikombinasikan dengan membran plasma. Ini terdiri dari selulosa, hemiselulosa, dan pektin. Dinding sel memberikan bentuk sel, perlindungan sel, dan mediasi interaksi seluler. Kedua, mereka memiliki vakuola sentral membran tunggal dinamis yang diisi dengan air untuk mempertahankan tekanan turgor sel, mengatur pergerakan molekul seluler dalam sitosol, penyimpanan nitrogen dan fosfor, dan memediasi pencernaan protein seluler yang disimpan. Ketiga, mereka memiliki plasmodesmata yang merupakan struktur berpolikontinu yang memanjang dari retikulum endoplasma, memungkinkan komunikasi sel-sel. Keempat, sel-sel tumbuhan juga memiliki plastida. Plastida paling umum dikenal sebagai
kloroplas yang terdiri dari klorofil, pigmen hijau yang bertanggung jawab untuk menangkap energi cahaya dan mengubahnya menjadi energi kimia yang digunakan oleh tanaman dalam fotosintesis. Plastida lain termasuk amiloplas untuk penyimpanan pati, elaioplas untuk penyimpanan lemak, dan kromoplas untuk sintesis dan penyimpanan pigmen. Kelima, sel-sel tanaman mengalami pembelahan sel dengan membentuk tempat plasmoplas untuk membangun pelat sel dalam sitokinesis. Keenam, tidak seperti sel-sel hewan, sel-sel tumbuhan terutama kekurangan silia, flagella, dan sentriol. Seperti dijelaskan di atas, sel-sel tanaman berasal dari ujung akar tanaman. Pengembangan sel-sel lain difasilitasi oleh perkalian awal yang terjadi pada ujung dari sel-sel meristematik yang tidak terdiferensiasi untuk membentuk sel-sel khusus lain dan jaringan-jaringan sel. Di antaranya yaitu pertama, sel parenkim. Ini adalah sel hidup yang tidak berdiferensiasi yang ditemukan di berbagai tempat tubuh tumbuhan. Mereka berpartisipasi dalam beberapa mekanisme rencana termasuk fotosintesis, penyimpanan makanan, rekreasi bahan limbah. Pengamatan eksperimental menunjukkan bahwa mereka tampak hijau. Struktur sel parenkim. Mereka adalah sel berdinding tipis dengan dinding permeabel yang tidak terdiferensiasi. Mereka tidak memiliki struktur khusus sehingga mereka mudah beradaptasi dan berdiferensiasi menjadi berbagai sel yang melakukan fungsi yang berbeda. Fungsi sel dan jaringan parenkim. Pertama, sel parenkim terkait erat dengan sel epidermis permukaan yang berkontribusi besar terhadap penetrasi dan penyerapan cahaya serta mengatur pertukaran gas. Kedua, dinding permeabel memungkinkan pengangkutan molekul kecil antara sel dan sitoplasma sel. Ketiga, parenkim palisade yang dikombinasikan dengan sel mesofil sepon yang ditemukan di bawah lapisan jaringan epidermis membantu penyerapan cahaya yang digunakan dalam fotosintesis. Keempat, sel parenkim sinal ditemukan dalam kayu yang mengangkut bahan di sepanjang batang tanaman. Kelima, sel-sel parenkim juga ditemukan dalam jumlah yang baik di dalam xilem dan floem tanaman vaskular, membantu dalam transportasi air dan bahan makanan. Keenam, beberapa juga terlibat dalam sekresi biokimia nektar dan pembuatan elemen sekunder yang bertindak sebagai bahan pelindung dari pemberian makan herbivora. Dan sel-sel parenkim yang ditemukan dalam umbi-umbian akar seperti kentang, tanaman porongan membantu dalam penyimpanan makanan. Kedua, sel kolenkim. Mereka adalah sel memanjang yang ditemukan di bawah epidermis dan atau pada tanaman muda di lapisan luar batang dan daunnya. Mereka menjadi hidup setelah dewasa dan merupakan turunan dari meristem, dan mereka ditemukan di pembuluh darah dan atau di sudut batang tanaman. Mereka terjadi di daerah perifer tanaman dan mereka tidak ditemukan di akar tanaman. Pengamatan eksperimental mereka tampak merah. Struktur sel kolenkim. Ini adalah sel yang panjang dengan dinding sel tebal primer. Dinding sel biasanya tidak teratur dan terdiri dari molekul selulosa dan pektin.
Selama kedewasaan di beberapa titik mereka menyerupai sel parenkim yang berubah menjadi sel kolenkim. Ketika beberapa sel menumpuk, tubuh Golgi bersama dengan retikulum endoplasma muncul bersama untuk membentuk dinding sel primer. Ketika dua sel berfungsi, mereka membentuk dinding primer tipis yang tidak berdiferensiasi menjadi sel kolenchima. Oleh karena itu, semakin banyak sel menumpuk dan melebur, mereka membentuk dinding sel primer fungsional yang kuat dan tidak teratur. Sel-sel yang baru terbentuk ini memanjang untuk memberikan dukungan bagi tanaman untuk tumbuh. Namun dinding primer tidak memiliki lignin, kompleks organik polimer yang membentuk jaringan struktural yang kuat dari tanaman vaskular yang memberikannya dukungan yang kuat terutama pada kayu dan kulit kayu dan juga mencegah pembusukan. Fungsi kolenkim menjadi sel-sel hidup dalam jaringan tanaman. Mereka memberikan dukungan ke area tanaman yang tumbuh. Karena dinding sel kekurangan lignin, ia tetap lentur memberikan bagian-bagian tanaman seperti batang muda, akar muda, dan dukungan daun plastik muda atau elastis. Mereka menawarkan fleksibilitas dan kekuatan tali untuk jaringan tanam, memungkinkan tanaman membungkuk. Mereka juga memungkinkan bagian tanaman tumbuh dan memanjang. Kolenkim dapat bergabung dengan kloroplas dan melakukan proses fotosintesis. Ketiga, sel selenkim. Ini adalah sel kolenkim yang memiliki agen dari dinding sel yang memainkan peran utama dalam pengelasan dinding selnya. Oleh karena itu, ini adalah sel kolenkim dewasa dengan dinding sel sekunder di atas dinding sel primer. Mereka ditemukan di semua akar tanaman, dan mereka penting dalam penahanan dan memberikan dukungan kepada tanaman. Struktur sel sklerenkim. Mereka memiliki dinding sel lignifikasi, membuatnya sangat keras. Ini membuatnya lebih kaku dibandingkan dengan parenkim dan sel kolenchima. Mereka juga memiliki subelin dan cutin yang membuat mereka kedap air. Karena efek kekakuan dan kedap air mereka tidak hidup lama karena tidak dapat bertukar bahan untuk metabolisme seluler untuk mempertahankan umur panjang mereka. Oleh karena itu, dalam hal kematangan fungsional mereka sepenuhnya fase untuk pembentukan sitoplasma mereka akan mati secara 100% karena kaku dan sulit bersosialisasi alat tanaman. Fungsi sklerenkim. Karena dinding sel mereka yang menebal, mereka menawarkan perlindungan dan dukungan ke jaringan tanaman lain, terutama batang pohon dan serat pohon besar. Dinding sel yang mengeras menghambat herbivori. Menelan dinding sel keras menyebabkan kerusakan pada saluran pencernaan serangga terhadap larva, terutama pada buah persik. Sklerenkim menemukan serat yang digunakan dalam pembuatan kain, benang, dan lainnya. Dan wool dan kapas maksudnya. Sel silem. Sel-sel silem adalah sel-sel kompleks yang ditemukan dalam jaringan pembuluh dari tanaman, sebagian besar pada tanaman berkayu. Struktur sel silem. Mereka memiliki dua elemen untuk konduksi, trakeid dan elemen pembuluh. Mereka memiliki trakeid yang merupakan pembuluh yang mengalirkan air dan mineral dari akar ke daun tanaman. Trakeid adalah pembuluh lamping memanjang yang lignifikasi, karenanya memiliki dinding sel sekunder yang mengeras, khusus untuk mengalirkan air dari akar. Trakeid juga memiliki ujung yang tumpang tindih yang ditempatkan pada malaikat untuk memungkinkan koneksi
dan komunikasi dari sel ke sel. Elemen-elemen kapal memungkinkan transportasi air. Mereka berlongga, lebih pendek, lebih luas dari trakeid, tetapi tidak memiliki end plate malaikat. Oleh karena itu, mereka selaras satu sama lain membentuk tabung berlongga terus-menerus sepanjang 3 meter. Sel-sel xilem juga dikombinasikan dengan selat dan sel parenkim, sehingga memiliki dinding sel primer yang dikombinasikan dengan dinding sel signifikasi, membentuk cincin dan jaringan melingkar dengan lubang yang dikenal sebagai lubang perbatasan untuk konduksi. Lubang-lubang yang berbatasan adalah area di dinding sel di mana bahan-bahan dinding sel primer disimpan, dan mereka memungkinkan air untuk bergerak di antara sel-sel xilem. Gymnospermae, pakis, dan Pteridophytes memiliki tracheid, sedangkan tanaman berbunga memiliki elemen pembuluh. Fungsi sel xilem. Fungsi utama sel xilem adalah untuk mengangkut air dan nutrisi yang dapat larut, mineral dan ion anorganik ke atas di akar tanaman dan bagian-bagiannya. Elemen-elemen ini mengalir bebas melalui trakeid xilem dan elemen-elemen pembuluh dengan bantuan getah xilem. Sel-sel floem seperti sel phloem tapi kebalikannya, yaitu mengalirkan nutrisi yang dari daun ke seluruh tanaman melalui batang. Kalau xilem dari mineral yang dari akar ke daun untuk difotosintesiskan melalui batang, maka floem dari daun menuju seluruh tanaman untuk mengalirkan nutrisi yang sudah difotosintesiskan dengan bantuan sinar matahari ke seluruh tanaman. Sel-sel floem. Sel-sel ini terletak di luar lapisan sel xilem. Mereka menjadi hidup pada saat jatuh tempo karena mereka membutuhkan energi untuk memindahkan material. Mereka berfungsi untuk mengangkut makanan dari daun tanaman ke bagian lain dari tanaman. Mereka juga memiliki dinding sel lembek sehingga mereka tidak memiliki kekuatan tarik yang memungkinkan mereka untuk memindahkan material pada tekanan tinggi. Fungsi sel floem. Floem mengangkut makanan terlarut dan bahan anorganik ke seluruh tanaman karena memiliki kemampuan untuk memindahkan bahan ke semua arah tanaman tergantung pada usia tanaman. Sekian presentasi saya, maksud saya storytelling saya mengenai struktur jaringan tumbuhan, yaitu sel-sel tumbuhan terutama xilem dan floem yang memiliki kebalikan tarik-menarik atau bertolak belakang seperti jantung kita yang ada di pembuluh vena dan pembuluh nadi yang mengambil oksigen dan mengeluarkan CO2 karbon dioksida melalui paru-paru dan jantung. Sekian, terima kasih telah mendengarkan storytelling saya dengan baik. Bye bye.